Bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah taman yang damai. Udara segar, langit cerah, dan langkahmu ringan. Tapi di tengah jalan kamu menemukan genangan lumpur yang pekat dan bau. Kamu tahu kalau kamu memaksa melewatinya tanpa berhati-hati, sepatu bersihmu akan tercemar. Begitulah kurang lebih perumpamaan saat kita berada di sekitar orang-orang toksik. Mereka mungkin tidak selalu terlihat jelas dari luar, tidak selalu berteriak atau memaki, tapi energi mereka bisa mengubah suasana hati, mencuri kedamaian, dan perlahan merusak kepercayaan diri kita dari dalam. Toksik bukan hanya tentang orang yang suka marah-marah, berteriak, atau menghina. Kadang-kadang, orang toksik adalah mereka yang secara halus membuatmu merasa tidak cukup. Mereka yang membuatmu mempertanyakan nilaimu sendiri. Mereka yang hanya hadir saat mereka membutuhkan sesuatu, tapi menghilang ketika kamu membutuhkan dukungan. Mereka bisa jadi sahabat lama, keluarga, rekan kerja, bahkan pasangan. Dan justru karena kedekatan itu, kadang kita tidak menyadari betapa dalamnya luka yang ditinggalkan. Sebelum kita membahas lebih jauh, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dengan mengklik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Orang toksik itu seperti api kecil di ruangan tertutup. Mungkin awalnya hanya hangat, tapi lama-lama mereka menghabiskan oksigen emosionalmu. Mereka membuatmu lelah tanpa sebab. Kamu bangun di pagi hari dengan tubuh yang segar, tapi setelah berbicara dengan mereka, energi terasa terkuras. Kamu merasa harus terus membuktikan sesuatu, harus menjelaskan dirimu, atau malah terus-menerus merasa bersalah atas hal-hal yang bahkan bukan salahmu. Mereka pandai memutarbalikkan fakta, menjadikan dirimu sebagai sumber masalah, dan menggiring kamu ke sudut seolah kamulah yang selalu gagal memahami mereka. Yang membuat semuanya semakin sulit adalah karena seringkali kita ingin memberikan kesempatan. Kita berpikir, mungkin dia cuma sedang stres atau dia pasti berubah suatu saat. Kita belajar untuk memaklumi, berusaha memahami, dan terus-menerus memberikan toleransi. Tapi sayangnya, orang toksik tidak belajar dari pengertian, mereka belajar dari batas. Karena selama tidak ada batas yang jelas, mereka merasa perilaku mereka bisa diterima. Dan setiap kali kamu diam, mereka merasa benar. Setiap kali kamu sabar, mereka menganggap itu tanda kelemahan. Hingga suatu hari kamu sadar bahwa kesabaran yang kamu banggakan sebenarnya menjadi bahan bakar bagi perilaku mereka yang meracuni. Salah satu ciri khas orang toksik adalah mereka tidak pernah melihat dirinya sebagai bagian dari masalah. Kalau ada konflik, mereka cepat menyalahkan. Kalau mereka menyakiti, mereka bilang kamu terlalu sensitif. Kalau kamu menjauh, mereka akan memutarbalikkan cerita seolah-olah kamu yang berubah. Dan celakanya, mereka cukup pandai untuk membuat narasi yang bisa dipercayai oleh orang lain. Mereka menabur kebohongan, membuat drama, dan menciptakan suasana yang penuh manipulasi. Mereka bisa merusak hubunganmu dengan orang lain, hanya agar kamu tetap tergantung pada mereka. Kehadiran orang toksik dalam hidup kita bisa mempengaruhi tidak hanya kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik. Saat kita terus-menerus berada dalam situasi yang penuh stres, hormon kortisol meningkat, detak jantung menjadi tidak teratur, tekanan darah naik, dan daya tahan tubuh melemah. Perlahan-lahan tubuhmu berteriak meminta kamu untuk mengambil jarak. Tapi karena terikat secara emosional, kita seringkali menolak mendengarkan sinyal itu. Kita memilih bertahan, berusaha lebih keras lagi, berharap situasi akan berubah. Padahal, dalam hubungan dengan orang toksik, semakin kamu berusaha, semakin mereka merasa berkuasa. Dan semakin mereka berkuasa, semakin mereka merusak. Menghindari orang toksik bukan berarti kamu lemah. Justru itu adalah bentuk kekuatan. Kekuatan untuk menjaga dirimu sendiri, untuk memelihara ketenangan batinmu, untuk menetapkan bahwa kamu layak mendapatkan hubungan yang sehat, yang saling mendukung, bukan yang saling menjatuhkan. Menghindari bukan berarti membenci, tapi itu berarti kamu memilih untuk tidak lagi memberi ruang bagi energi negatif masuk dalam hidupmu. Kadang kita terlalu sibuk mencoba menjadi orang baik, hingga lupa menjadi orang sehat.
Kita membiarkan orang lain melanggar batas demi tidak mengecewakan mereka. Kita menelan kemarahan demi menjaga suasana. Kita memaafkan tanpa memberi jarak, dan pada akhirnya, kita kehilangan diri sendiri di tengah proses itu. Menghindari orang toksik bukan sekadar tindakan, tapi keputusan. Keputusan untuk menyelamatkan versi terbaik dari dirimu. Agar kamu bisa tumbuh tanpa harus direm oleh beban emosional yang tidak semestinya kamu tanggung. Penting untuk diingat, bahwa kamu tidak harus menjelaskan alasanmu menjauh. Kamu tidak perlu merasa bersalah karena memilih damai. Kamu tidak perlu terus-menerus memvalidasi tindakanmu kepada mereka yang tidak pernah peduli pada perasaanmu. Energi dan waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan menjelaskan sesuatu kepada mereka yang hanya ingin menang, bukan ingin mengerti. Ada kalanya kamu harus berhenti menyelamatkan semua orang dan mulai menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu berhak atas hubungan yang saling mendukung. Kamu pantas dikelilingi oleh orang-orang yang menghormatimu, bukan hanya saat mereka butuh sesuatu. Kamu layak mendapat tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri, tanpa takut dihakimi, direndahkan, atau dimanipulasi. Dan ketika kamu mulai menjaga jarak dari orang-orang toksik, kamu akan mulai melihat dirimu dengan lebih jernih. Kamu akan menyadari betapa banyak potensi yang selama ini tertekan. Kamu akan merasakan betapa damainya hidup tanpa drama, tanpa permainan emosi, tanpa ketegangan yang terus-menerus menggerogoti. Kamu akan merasakan kembali nafasmu menjadi ringan, tidurmu menjadi tenang, dan pikiranmu menjadi jernih. Maka jika hari ini kamu sedang berjuang dalam hubungan yang membuatmu lelah, yang membuatmu mempertanyakan harga dirimu, yang membuatmu merasa kecil, tanyakan satu hal pada dirimu sendiri. Apakah ini layak dipertahankan? Dan jika jawabannya adalah tidak, maka izinkan dirimu pergi. Bukan karena kamu egois, tapi karena kamu mencintai dirimu sendiri. Dan itu bukan sesuatu yang harus kamu sesali. Itu adalah bentuk keberanian. Karena tidak semua orang berani berkata cukup, tidak semua orang berani menghindari racun, apalagi ketika racun itu datang dalam bentuk yang sangat dikenal. Dan jika kamu khawatir akan sendirian, ingatlah bahwa kesendirian yang damai jauh lebih baik daripada kebersamaan yang beracun. Kamu tidak dilahirkan untuk terus-menerus menjadi korban. Kamu tidak diciptakan untuk bertahan dalam hubungan yang menyakiti. Kamu berhak untuk tumbuh, untuk bahagia, untuk mencintai, dan dicintai dengan tulus. Kamu berhak untuk dikelilingi oleh orang-orang yang membawamu naik, bukan yang menenggelamkanmu perlahan. Jadi, hari ini, buat keputusan itu. Jauhkan dirimu dari racun, dari kata-kata yang merendahkan, dari sikap yang melelahkan, dari energi yang menghancurkan. Pilihlah damai, pilihlah cinta yang sehat, pilihlah dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kamu adalah rumah bagi jiwamu sendiri. Dan kamu berhak menjaga rumah itu tetap utuh, tetap hangat, dan tetap damai. Dan seiring kamu belajar membentengi dirimu dari orang toksik, kamu juga akan mulai membangun ruang dalam dirimu yang sebelumnya sempit karena terlalu banyak energi negatif. Kamu akan menemukan kembali suara hatimu yang dulu tenggelam oleh suara orang lain. Kamu mulai sadar bahwa kamu tidak harus selalu mengiyakan. Tidak semua ajakan harus diterima. Tidak semua hubungan harus dipertahankan. Dan tidak semua orang yang hadir dalam hidupmu pantas diberi akses ke dalam jiwamu. Semakin dewasa, kamu belajar bahwa kehilangan orang toksik bukanlah kehilangan yang harus ditangisi, tapi pembebasan yang patut dirayakan. Terkadang, kita tumbuh di lingkungan yang membuat kita percaya bahwa cinta harus menyakitkan. Bahwa loyalitas berarti bertahan dalam segala kondisi, bahkan ketika kita disakiti. Bahwa menjadi orang baik adalah menoleransi segalanya. Tapi itu adalah narasi lama yang sudah seharusnya kita revisi. Cinta seharusnya membuat kita tenang. Loyalitas seharusnya datang dari dua arah, bukan satu arah yang penuh luka. Menjadi orang baik tidak berarti membiarkan diri diinjak-injak. Kebaikan sejati datang dari keberanian untuk berkata, tidak, ketika tidak itu menyelamatkan hidupmu. Orang toksik seringkali pandai bersandiwara. Mereka bisa bersikap manis di depan umum, tapi menjadi kejam dalam diam. Mereka bisa membuatmu merasa bersalah karena memilih menjauh dan menggunakan kalimat-kalimat seperti,
kamu sudah berubah, atau kamu terlalu sensitif. Tapi sebenarnya, mereka hanya tidak suka ketika kamu mulai membangun batas. Karena batas membuat mereka tidak bisa lagi mengontrolmu. Dan ketika kontrol itu hilang, mereka akan menunjukkan sisi aslinya. Sisi yang selama ini mereka sembunyikan di balik kepura-puraan. Dan jangan heran kalau mereka mulai memutarbalikkan cerita, menggambarkan dirimu sebagai orang jahat, mengambil peran korban, padahal selama ini mereka pelakunya. Mereka tahu bagaimana cara menarik simpati, bagaimana menjadikanmu terlihat buruk, dan bagaimana memainkan perasaan orang-orang di sekitarmu. Tapi kamu tidak perlu membela diri. Waktu akan membuktikan siapa yang sebenarnya. Kamu hanya perlu fokus pada proses penyembuhanmu. Karena pada akhirnya, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan ketenangan yang kamu rasakan setelah melepaskan, mereka adalah bukti bahwa kamu mengambil keputusan yang tepat. Ketika kamu telah terbebas dari hubungan yang toksik, kamu akan mulai menyadari bahwa hidup ini jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Kamu akan mulai menghargai hal-hal kecil, senyum yang tulus, percakapan yang jujur, dukungan tanpa syarat. Kamu akan belajar bahwa hubungan yang sehat tidak membuatmu lelah. Mereka tidak membuatmu meragukan dirimu sendiri. Mereka tidak membuatmu harus terus-menerus membuktikan bahwa kamu layak dicintai. Dalam hubungan yang sehat, kamu cukup menjadi dirimu sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Maka rawatlah dirimu. Belajarlah mengenali tanda-tanda racun emosional. Dengarkan intuisi yang selama ini kamu abaikan. Tubuhmu tahu, jiwamu tahu, dan hatimu tahu siapa yang membuatmu tumbuh dan siapa yang membuatmu hancur. Jangan menunda untuk menyelamatkan dirimu. Karena semakin lama kamu bertahan dalam hubungan yang menyakitkan, semakin dalam luka yang kamu alami. Dan semakin lama kamu bersama orang toksik, semakin kamu akan sulit mengenali dirimu yang sebenarnya. Penyembuhan bukanlah proses instan, tapi setiap langkah menjauh dari orang toksik adalah langkah menuju kebebasan. Setiap kali kamu berkata tidak, kamu sedang berkata ya untuk dirimu sendiri. Setiap keputusan untuk menjaga jarak adalah bentuk cinta kepada jiwa yang sudah terlalu lama terluka. Dan setiap air mata yang kamu teteskan hari ini adalah benih dari kedamaian yang akan kamu tuai nanti. Jangan takut kehilangan orang yang tidak pernah benar-benar hadir untukmu. Takutlah jika kamu kehilangan dirimu sendiri dalam upaya menyenangkan orang lain. Dunia ini terlalu luas dan hatimu terlalu indah untuk dipenjara oleh mereka yang tidak tahu cara mencintai dengan benar. Bebaskan dirimu, peluk dirimu, dan katakan pada dirimu sendiri, aku pantas hidup damai, aku pantas dikelilingi, cinta yang tulus, dan aku tidak akan membiarkan racun apapun mencuri kebahagiaanku lagi. Setelah melalui semua dinamika, dari keraguan awal, perjuangan diam-diam, hingga keberanian untuk mengambil jarak, kita tiba pada satu pemahaman penting. Menghindari orang toksik bukanlah tentang membenci, bukan pula tentang menyerah, melainkan tentang menyadari siapa dirimu dan seberapa berharganya kamu untuk dijaga. Kita lahir bukan untuk menjadi tempat pembuangan luka orang lain. Kita tumbuh bukan untuk menjadi pelampiasan amarah atau sasaran manipulasi mereka yang tak pernah belajar mengelola dirinya sendiri. Kita tidak diciptakan untuk selalu mengalah dan mengorbankan ketenangan demi mempertahankan hubungan yang bahkan tak pernah sehat sejak awal. Dunia ini sudah cukup penuh tantangan. Hidup ini sudah cukup menuntut perjuangan. Maka jangan biarkan dirimu harus berjuang pula di tempat yang seharusnya jadi rumah. Jangan biarkan hatimu lelah hanya karena memaksa bertahan pada sesuatu yang terus-menerus membuatmu ragu pada harga dirimu sendiri. Kamu berhak hidup damai. Dan kadang, satu-satunya cara untuk mewujudkan kedamaian itu adalah dengan perlahan menghilangkan sumber racun dari hidupmu, sekalipun itu datang dari orang yang pernah kamu sayang. Memaafkan bukan berarti harus dekat kembali. Memberi kesempatan bukan berarti membuka pintu tanpa syarat. Ada bentuk cinta yang lebih tinggi nilainya dari mencintai orang lain, yaitu mencintai dirimu sendiri dengan cukup dalam, hingga kamu tidak membiarkan dirimu tersiksa lebih lama. Dan ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri dengan benar, kamu akan mulai menetapkan standar yang lebih sehat. Kamu tidak akan lagi memberi ruang bagi mereka yang hanya hadir untuk mengambil, tapi tak pernah memberi.
Kamu tidak akan lagi bersikap lunak pada mereka yang merusakmu secara perlahan, namun pasti, akhirnya, semua ini bukan tentang mereka, tapi tentang kamu. Tentang bagaimana kamu memilih untuk hidup dengan sadar. Tentang bagaimana kamu mulai menghargai waktu, energi, dan ketenanganmu sendiri. Dan tentang bagaimana kamu perlahan mulai membangun kehidupan yang kamu pilih sendiri, bukan kehidupan yang dipenuhi drama yang diciptakan oleh orang-orang yang tak tahu batas. Kehidupan yang damai bukanlah kehidupan tanpa masalah, tapi kehidupan yang terbebas dari orang-orang yang selalu menjadi sumber masalah. Maka jika kamu hari ini sedang ragu untuk menjauh, ingatlah ini. Mencintai dirimu sendiri berarti tahu kapan harus tetap tinggal dan kapan harus melangkah pergi. Bukan karena kamu berhenti peduli, tapi karena kamu mulai peduli pada dirimu sendiri, dan dalam sunyi setelah kamu menjauh, akan ada ruang yang tercipta. Ruang untuk sembuh, ruang untuk tumbuh, ruang untuk bertemu dengan orang-orang yang hadir membawa terang, bukan bayangan. Dan di dalam ruang itulah, kamu akan tahu bahwa keputusan untuk menghindari orang toksik bukan hanya bijak, tapi benar-benar menyelamatkan hidupmu. Jadi, tenanglah. Kamu tidak egois karena menjaga dirimu. Kamu hanya sedang belajar menjadi manusia yang utuh. Dan dari sanalah, hidup yang baru akan perlahan dimulai. Hidup yang tidak lagi dipenuhi racun, tapi penuh cinta, ketulusan, dan kedamaian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian semua menjadi pribadi yang lebih baik, dan saya mendoakan untuk segala hal-hal baik menghampiri kalian. Sampai jumpa pada video inspiratif berikutnya.